Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu. Jumpa kembali dengan Pak Dedi dalam program pembelajaran fisika. Apapun kata orang lain, belajarlah dengan keras. Amati gambar-gambar berikut ini. Bandul jam bergerak ke kiri dan ke kanan secara beraturan. Seorang anak perempuan menaiki ayunan yang bergerak ke depan dan ke belakang secara berulang-ulang. Sebuah pegas diberi beban, kemudian ditarik ke bawah dan dilepas, maka akan bergerak naik turun. Mengapa demikian? Jawabannya bisa kita temukan dalam bahasan berikut ini, yaitu getaran harmonik sederhana. Sebelum lebih jauh membahas tentang getaran harmonik sederhana, kita lihat kompetensi dasarnya. 3.9 menganalisis hubungan antara gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. 4.9 melakukan percobaan getaran harmonik pada ayunan sederhana dan atau getaran pegas. Berikut presentasi hasil percobaan serta makna fisiknya. Materi bahasan yang akan kita uraikan dalam bab ini adalah: pertama, pengertian getaran harmonik sederhana; kedua, analisis gaya pada getaran harmonik sederhana; tiga, besaran-besaran getaran harmonik sederhana; dan empat, persamaan-persamaan getaran harmonik sederhana. Baik, kita awali dengan melihat pengertian dari getaran harmonik sederhana. Sebelumnya kita lihat ilustrasi berikut ini. Ada sebuah bandul bergerak ke kiri dan ke kanan berulang-ulang secara teratur. Berikutnya, sebuah pegas bergerak naik turun berulang-ulang secara teratur. Dari kedua ilustrasi tersebut bisa kita simpulkan bahwa getaran harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Ini terjadi karena adanya suatu gaya yang disebut dengan gaya pemulih. Getaran harmonik sederhana terjadi secara periodik. Untuk selanjutnya kita lihat yang kedua, yaitu analisis gaya pada getaran harmonik sederhana. Yang akan kita lihat pertama pada getaran pegas, yang B pada getaran ayunan matematis. Mari kita lihat yang pertama, analisis gaya pada getaran pegas. Perhatikan diagram berikut ini. Ada keadaan A, B, dan C dengan posisi P, Q, dan R, di mana posisi P merupakan posisi kesetimbangan. Kita perhatikan keadaan A. Dalam keadaan A, sebuah pegas diberi beban sebesar F sama dengan mg, kemudian ditarik sehingga mencapai Y maksimum atau sama dengan A. Setelah berada pada posisi Y maksimum, maka pegas memiliki suatu gaya yang dinamakan gaya pemulih yang arahnya ke atas, besarnya EP sama dengan min K kali Y, yang menyebabkan pegas bergerak ke atas sampai ke posisi R, di mana pada posisi R pun ada gaya pemulih EP sama dengan min K kali Y yang arahnya ke bawah, sehingga pegas bergerak ke bawah, kemudian ke atas, dan terjadi secara terus-menerus. Kita lihat keadaan A, di mana dalam keadaan seimbang, F-nya sama dengan 0, A-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, V-nya sama dengan V maksimum. Posisi B saat diberi simpangan sehingga mencapai simpangan maksimum bawah. V-nya sama dengan 0, F-nya sama dengan min K kali Y, A-nya lebih besar dari 0, dan Y-nya sama dengan Y maksimum atau sama dengan A. Pada posisi C, di mana getaran sudah mencapai simpangan maksimum atas, V-nya sama dengan 0,
Y-nya sama dengan min K kali Y yang arahnya ke bawah, A-nya lebih besar dari 0, dan Y-nya sama dengan Y maksimum atau sama dengan A. Di mana di sini bahwa V sama dengan kecepatan, A adalah percepatan, Y adalah simpangan, A adalah amplitudo dalam Y maksimum. Fv sama dengan min K kali Y atau gaya pemulih. Min K adalah konstanta pegas dalam Newton per meter. Tanda negatif menunjukkan bahwa arah gaya pemulih berlawanan dengan arah simpangan. Dan gerak dari P, Q, P, R kembali ke P dinamakan satu getaran penuh. Selanjutnya kita lihat yang B, yaitu analisis gaya pada ayunan matematis. Kalian perhatikan, ada 3 posisi O, A, dan B. Dari keadaan seimbangnya, ayunan diberi simpangan dengan sudut kecil yang lebih kecil atau sama dengan 10 derajat. Ini dimaksudkan agar terjadi getaran yang beraturan. Kita lihat pada keadaan A, di mana ayunan dalam keadaan seimbang. Dan di sini terjadi F-nya sama dengan 0, A-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, V-nya mencapai nilai maksimum. Sedangkan pada posisi A, saat sudah diberi simpangan sehingga mencapai simpangan maksimum, V-nya sama dengan 0. Di sini ada gaya F yang besarnya min mg sin theta yang arahnya berlawanan dengan simpangannya. A-nya lebih besar daripada 0, Y-nya sama dengan Y maksimum atau A. Dan yang B, getaran sudah mencapai simpangan maksimum di bagian kanan. Di sini V-nya sama dengan 0, dengan F-nya sama dengan min mg sin theta yang arahnya ke kiri. A-nya lebih besar daripada 0, Y-nya sama dengan Y maksimum atau sama dengan A. Dan F sama dengan min mg ini tidak lain dari gaya pemulih pada ayunan matematis. Gerak dari posisi O, A, O, B kembali ke O dinamakan satu getaran penuh. Dan tanda negatif menunjukkan bahwa arah gaya pemulih berlawanan dengan arah simpangan. Selanjutnya nomor 3 adalah besaran-besaran getaran harmonis sederhana. Ada beberapa besaran yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah simpangan. Simpangan adalah kedudukan getaran pada suatu saat dihitung dari titik keseimbangannya dalam satuan M. Dan ada yang dinamakan dengan amplitudo yang dinotasikan dengan A besar. Amplitudo merupakan simpangan maksimum dalam satuan meter. Berikutnya adalah frekuensi atau F, di mana frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam setiap detik dalam satuan Hertz. Dan yang keempat adalah perioda dalam notasi T, di mana perioda adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran penuh dalam satuan second. Untuk selanjutnya kita lihat persamaan getaran harmonis sederhana. Yang pertama kita lihat periode dan frekuensi pada getaran pegas. Perhatikan getaran pegas berikut ini dan perhatikan perbedaan dua posisi getaran. Di sini perbedaan antara dua posisi getaran ada Y yang dinamakan dengan simpangan. Ini terjadi karena adanya suatu gaya yang dinamakan gaya pemulih, yaitu F sama dengan min K kali Y. Gaya pemulih adalah F sama dengan min K kali Y. Nah, di dalam sistem ini pun terjadi gaya Newton yang besarnya F sama dengan M kali A, di mana A sama dengan min 4V kuadrat per T kuadrat kali Y,
yang tidak lain dari percepatan sentripetal, percepatan yang selalu mengarah ke titik keseimbangan. Jadi F sama dengan M dikalikan dalam kurung min 4V kuadrat per T kuadrat kali Y. Dalam keadaan seimbang, gaya pemulih sama dengan gaya Newton, sehingga min K kali Y sama dengan M dikalikan dalam kurung min 4V kuadrat per T kuadrat kali Y. Maka didapatkan T sama dengan 2V dikalikan akar M per K. Inilah yang dinamakan rumus periode getaran pegas dalam satuan second. Karena T sama dengan 1/F sehingga F sama dengan 1/T, maka bisa kita tuliskan F sama dengan 1/2V dikalikan dalam akar K per M. Ini adalah rumus frekuensi getaran pegas dalam satuan Hertz. Untuk selanjutnya kita lihat yang B, periode dan frekuensi pada ayunan matematis. Kalian perhatikan, ada sebuah ayunan matematis dengan panjang tali L diberi simpangan sudut theta sehingga terjadi simpangan Y. Theta lebih kecil atau sama dengan 10 derajat. Di mana theta ini adalah sudut simpangan. Gaya pemulihnya F sama dengan min mg sin theta. Sedangkan gaya Newtonnya F sama dengan min m 4V kuadrat per T kuadrat kali Y. Persamaan ini didapatkan dari pembahasan periode dan frekuensi pada getaran pegas. Dan Y sama dengan L sin theta. Perhatikan gambar. Y sama dengan L sin theta. Dalam keadaan seimbang, gaya pemulih sama dengan gaya Newton. Nah, gaya pemulihnya adalah min mg sin theta, sedangkan gaya Newtonnya min m 4V kuadrat per T kuadrat kali L sin theta. Sehingga diperoleh G sama dengan 4V kuadrat per T kuadrat kali L. Dan T sama dengan 2V kali akar L per G. Inilah yang dinamakan dengan rumus periode ayunan matematis dalam second. Karena F sama dengan seperti, maka didapatkan F sama dengan 1/2V dikalikan G dikalikan akar G per L. Ini merupakan frekuensi ayunan matematis dalam satuan Hertz. Berikutnya yang C, persamaan sudut fase, simpangan, kecepatan, dan percepatan getar. Persamaan-persamaan tersebut dapat diuraikan dari proyeksi gerak melingkar seperti berikut ini. Misalkan sebuah titik P bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari lintasan R. Diperhatikan seperti gambar, atau kita lihat gambar diamnya. Nah, di sini jelas ada sebuah titik P bergerak dengan kecepatan linear V dengan jari-jari lintasan R dan percepatan sentripetal A. Selanjutnya, sudut fase. Diperhatikan. Sudut fase atau theta sama dengan omega kali T, di mana omega adalah 2V per T. Sehingga diperoleh bahwa theta sama dengan 2V per T besar dikalikan T kecil. Karena F sama dengan seperti, maka kita dapatkan theta sama dengan 2VF kalikan T kecil. Di mana theta kecil per theta besar sama dengan F kali T atau sama dengan psi. Inilah yang dinamakan dengan fase getar.
Jadi dibedakan antara sudut fase dengan fase getar. Untuk selanjutnya, simpangan atau Y. Perhatikan lagi gambarnya. Di sini simpangan adalah jarak antara O terhadap P aksen, di mana P aksen ini merupakan proyeksi dari P, sedangkan jari lintasannya adalah R yang sama dengan A. Karena Y sama dengan R sin theta berdasarkan gambar, dan R sama dengan A, di mana R adalah jari-jari, A adalah amplitudo, sehingga kita peroleh bahwa Y sama dengan A sin theta. Simpangan merupakan proyeksi dari amplitudo terhadap Y. Selanjutnya, kecepatan getar atau VY. Diperhatikan gambar, kenapa VY? Kalian perhatikan masih gerak melingkar. Sebuah titik bergerak melingkar sehingga mencapai sudut T. Nah, di sini pada titik P ini ada VY, ada V, dan ada Vx tentunya. Untuk kecepatan getar adalah VY atau proyeksi dari kecepatan linear terhadap sumbu Y. Dari gambar kita bisa lihat VY sama dengan V cos theta, di mana V sama dengan omega kali A dan omega sama dengan 2V per T, maka kita peroleh VY sama dengan 2V per T kali A cos theta. Theta sama dengan 2V per T kali T, di mana T kecil per T besar sama dengan psi atau fase getar, sehingga kita peroleh bahwa VY sama dengan 2V per T dikalikan A cos 2V per psi. Kecepatan getaran harmonik dapat juga ditentukan dengan rumus V sama dengan omega dikalikan akar A kuadrat min Y kuadrat, atau sama dengan akar K per M dikalikan A kuadrat min Y kuadrat. Nah, dari manakah persamaan ini diperoleh? Silakan kalian buktikan sendiri. Untuk selanjutnya kita lihat percepatan getar atau AY. Perhatikan lagi gambarnya, di mana posisi A atau arah dari A selalu menuju ke pusat lingkaran. Nah, A memiliki komponen terhadap sumbu Y negatif, yaitu AY. Inilah yang dinamakan dengan percepatan getar. AY sama dengan min A sin theta berdasarkan gambar, di mana A sama dengan omega kuadrat kali A, dan omega sama dengan 2V per T, sehingga kita dapatkan rumus AY sama dengan 4 min 4V kuadrat per T kuadrat dikalikan A sin theta. A sin theta sama dengan Y. Nah, dengan demikian kita peroleh AY sama dengan min 4V kuadrat per T kuadrat kali Y. Ini adalah rumus dari percepatan getar. Untuk selanjutnya kita lihat energi getaran atau E. Nah, energi getaran ini terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik kita singkat dengan EK, energi potensial kita singkat dengan EP. Untuk energi kinetik, rumusnya adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana V kuadrat berdasarkan persamaan sebelumnya sama dengan WA cos theta dikuadratkan, atau sama dengan WA cos omega T dikuadratkan. Atau kita dapatkan omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat omega T. Dengan demikian kita dapatkan energi kinetik getaran adalah EK sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat omega theta. Karena M dikalikan omega kuadrat
sama dengan K, maka kita dapatkan rumus yang lebih sederhana, yaitu EK sama dengan setengah KA kuadrat cos kuadrat omega theta. Nah, untuk energi potensial EP sama dengan setengah KY kuadrat, di mana Y kuadrat adalah A sin theta dikuadratkan, atau A sin omega theta dikuadratkan, atau sama dengan A kuadrat sin kuadrat omega theta. Sehingga diperoleh energi potensial EP sama dengan setengah KA kuadrat sin kuadrat omega theta. Nah, untuk energi getaran yang juga dinamakan dengan energi mekanik karena terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Nah, untuk energi kinetik kita sudah memperoleh persamaan EK sama dengan setengah KA kuadrat cos kuadrat omega theta. Sedangkan energi potensialnya sudah kita peroleh EP sama dengan setengah KA kuadrat sin kuadrat omega theta. Karena EM sama dengan EK plus EV, maka bisa kita tuliskan EM sama dengan setengah KA kuadrat cos kuadrat omega theta plus setengah KA kuadrat sin kuadrat omega theta, atau sama dengan setengah KA kuadrat cos kuadrat omega theta plus sin kuadrat omega theta. Karena cos kuadrat omega theta plus sin kuadrat omega theta sama dengan 1, maka kita peroleh EM sama dengan setengah KA kuadrat kali 1. Maka didapatkan rumus energi total getaran adalah EM sama dengan setengah KA kuadrat. Berikutnya kita lihat permasalahan getaran dan pemecahannya. Nomor 1. Sebuah pegas bertambah panjang 1 cm jika digantungi beban 200 gram. Jika sistem ini kemudian diletakkan di bidang datar dan benda diberi simpangan kecil, jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, tentukan periode getaran pegas tersebut. Bagaimana jawabnya? Di sini kita gambarkan ada sebuah pegas, kemudian diberi beban sebesar W sama dengan mg, sehingga terjadi simpangan yang besarnya 1 cm. Karena ada gaya pemulih F sama dengan min K kali Y, atau cukup kita tuliskan K kali Y. Sedangkan kita tahu karena arahnya berlawanan dengan simpangan, maka bertanda negatif. Nah, dari soal tersebut diketahui Y sama dengan 1 cm atau 0,01 meter, sedangkan M-nya 200 gram atau 0,2 kg, dan G 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan berapakah T? Nah, di titik keseimbangan bekerja dua gaya seimbang, yaitu F dengan W, di mana F-nya sama dengan KY, W-nya sama dengan MG. Nah, dengan demikian K sama dengan mg per Y. M-nya 0,2, G-nya 10, Y-nya 0,01, sehingga kita dapatkan bahwa K sama dengan 20 Newton per meter. 20 Newton per meter maksudnya. Nah, periode getar dapat ditentukan dengan rumus T sama dengan 2V dikalikan akar M per K, atau T sama dengan 2 dikalikan 3,14 dikalikan akar 0,2 kali 200, sehingga didapatkan T sama dengan 6,28 dikalikan akar per 1000, atau didapatkan bahwa periode getar tersebut adalah 0,1989 second. Atau kita bulatkan 0,2 second. Untuk selanjutnya nomor 2, sebuah benda yang masanya 1 kg digantung pada sebuah pegas dengan konstanta pegas 100 Newton per meter. Jika benda diberi simpangan kecil, tentukan frekuensi getaran benda tersebut.
Jawabnya diketahui M sama dengan 1 kg, K sama dengan 100 Newton per meter, sehingga diperoleh T sama dengan 2V akar M per K sama dengan 2 dikalikan 3,14 dikali akar 1/100, dan hasilnya adalah 0,628 second. Frekuensi getarnya adalah F sama dengan seperti di mana T-nya 0,628, sehingga diperoleh bahwa frekuensinya adalah 1,59 Hz. Nomor 3. Sebuah benda bermassa 1 kg digantung pada sebuah pegas sehingga menghasilkan getaran dengan periode 2 second. Jika massa benda diganti menjadi 4 kg, berapakah periode getarnya sekarang? Ya, diketahui M1 sama dengan 1 kg, sehingga T1-nya 2 second, M2-nya sama dengan 4 kg. Berapakah T2-nya? Nah, rumus yang harus kita gunakan, T2 dibanding dengan T1 sama dengan 2V dikalikan akar M2 per K dibanding 2V dikalikan M akar M1 per K. 2V-nya dicoret, K-nya dicoret, sehingga kita dapatkan T2 dibanding T1 sama dengan akar M2 dibanding dengan akar M1. Sehingga T2 dibandingkan dengan 2 sama dengan akar 2 dibanding dengan 1. Nah, dengan demikian kita peroleh T2 dibanding dengan 1 sama dengan 2 dibanding dengan 1. Dan T2-nya kita dapatkan adalah 4 second. Jadi periodenya menjadi 4 second setelah massanya diganti menjadi 4 kg. Soal nomor 4, perhatikan gambar. Sebuah ayunan matematis dengan massa bandul 200 gram berayun dengan sudut simpangan kecil. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second, tentukan besar gaya pemulih ayunan tersebut. Gaya pemulih adalah F sama dengan mg sin theta atau mg S per L. Perhatikan dari gambar, sin theta-nya adalah S per L, sehingga M-nya adalah 0,2 dikalikan G-nya 10, S-nya adalah 0,05 dibagi dengan 0,25. Maka kita dapatkan F sama dengan 2 dikali 1/5. Nah, dengan demikian gaya pemulih ayunan tersebut adalah 0,4 Newton. Nomor 5. Sebuah bandul dengan massa 20 gram dan panjang tali 40 cm. Jika percepatan gravitasi buminya 10 meter per second kuadrat dan bandul tersebut diberi simpangan 10 derajat, tentukan periode getarnya. Jawabnya di sini diketahui M sama dengan 20 gram atau 0,02 kg, L-nya adalah 40 cm atau 0,4 meter, dan G-nya 10 meter per second kuadrat. Sedangkan rumus periode getar adalah T sama dengan 2V dikalikan akar L per G, sama dengan 2V dikalikan akar 0,4 dibagi 10, sama dengan 2 dikalikan V-nya 3,14 kali 0,04, sehingga diperoleh T sama dengan 1,26 second. Jadi periode getarnya adalah 1,26 second. Untuk selanjutnya kita lihat latihan pemecahan masalah dari getaran. Nomor 1.
Sebuah beban bermasa 250 gram digantung dengan sebuah pegas yang memiliki konstanta 100 Newton per meter. Kemudian disimpangkan sehingga terjadi getaran selaras. Tentukan periode getarnya. Soal nomor 2. Sebuah ayunan sederhana panjang tali 10 cm, masa benda 100 gram, percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, kedudukan tertinggi 20 cm dari titik rendah, maka kecepatan berayunnya pada titik terendah adalah titik-titik. 3. Sebuah partikel bergerak harmonik dengan amplitudo 13 cm dan periodenya 0,1 V second. Kecepatan partikel pada saat simpangan 5 second adalah titik-titik. Nomor 4. Sebuah benda bergetar harmonik sederhana dengan frekuensi 10 Hz. Setelah 25 second, benda bergetar titik-titik. Nomor selanjutnya, sebuah pegas dengan konstanta 400 Newton per meter digantung statis di mana ujung pegas digantungkan beban sebesar 4 kg. Besar frekuensi getaran pegas tersebut adalah titik-titik. Nomor 6. Sebuah partikel bergerak harmonik dengan periode 0,1 second dan amplitudo 1 cm. Pada saat berada pada jarak partikel 0,6 cm dari titik keseimbangan, kelajuan partikel tersebut adalah titik-titik. 7. Sebuah benda melakukan getaran harmonik sederhana dengan persamaan Y sama dengan 10 sin Vt cm. Besar kecepatan getaran benda setelah 1/4 detik adalah titik-titik. Nomor 8. Seorang hendak menghitung percepatan jatuh bebas di tempat ia berada. Ia melakukan eksperimen dengan mengayunkan sebuah bandul yang digantungkan pada seutas tali 30 cm. Ia mengukur bahwa waktu rata-rata untuk melakukan 20 ayunan adalah 22 detik. Dari data ini dihitung berapa percepatan jatuh bebas di tempat percobaan. Nomor selanjutnya, carilah panjang bandul sederhana jika periodenya 5 second pada titik di mana G bernilai 9,8 meter per second. Nomor 10, sebuah ayunan bergetar dengan periode 1,5 second. Apabila amplitudo ayunan sebesar 10 cm, simpangan ayunan setelah bergetar selama 4 second adalah titik-titik. Demikianlah pembahasan kita tentang getaran harmonik sederhana. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa menyelesaikan permasalahannya dengan baik, juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.